Terima kasih untuk semua pemirsa yang selalu setia bersama kami di acara Irama Inspirasi Ramadan. Iya, luar biasa. Kali ini sudah ada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Ayu Mahmudah, biasa dipanggil Anin. Insya Allah Teknik Sipil 2014. Saya mau menanyakan begini Pak. Dari tadi kan kita membahas tentang gimana biar suatu bangsa itu mandiri. Dan dibahas tadi ini adalah tentang sains dan teknologi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu sastra, ilmu kedokteran, atau bahkan bisnis dan manajemen yang juga ada di Institut Teknologi Bandung ini. Bagaimana peran ilmu-ilmu tersebut dalam memandirikan suatu bangsa? Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita plus dulu untuk para penanya yang sudah begitu apresiatif ya. Bang Reza, silakan. Yang pertama etos kerja, yang kedua apresiasi terhadap cendekia, dan bagaimana eksistensi ilmu sosial nih Bang. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, ya, Islam, itu sangat jelas sekali bagaimana Allah memerintahkan kita agar kita menjadi Muslim yang paripurna, yang memiliki etos kerja yang tinggi, yang berjihad, ya, yang belajar dari manapun sumbernya tanpa melihat siapa yang memberikan. Nah, itu dipraktekkan oleh para ilmuwan Muslim pada abad pertengahan. Kita melihat bahwa pada abad pertengahan Islam itu berhasil maju, ya, bukan karena dia karena dia itu baru belajar, bukan, karena dia berhasil membuka keran-keran pemikiran yang dulu Barat itu tertutup, ya. Kemudian dia kembangkan etos yang namanya keterbukaan berpikir. Jadi kita coba belajar, ya, terutama dalam beragama itu adik-adik, ya, jangan sampai kita hanya satu room saja, ya, tertutup, jangan. Tapi belajarlah agama Islam itu dari sumber manapun juga, dan Anda harus membandingkannya. Jangan yang ini dianggap benar, tidak boleh. Nah, kalau kita sudah menumbuhkan rasa keterbukaan, maka akan menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin belajar dari berbagai macam sumber. Dan itu didorong dengan Islam supaya kita menjadi ulil albab, ya, mengamati alam. Lalu kemudian untuk bersungguh-sungguh dalam hidup dan sebagainya. Ini akan menumbuhkan suatu etos kerja Muslim yang akan membangkitkan diri kita nanti menjadi sosok cendekiawan Muslim, ya, di mana kita tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri, tapi juga berguna bagi masyarakat. Jadi itu etos kerja bisa kita tumbuhkan dengan cara berpikir terbuka, ya, kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya. Lalu yang ketiga, kita berjihad, ya. Berjihad itu bukan berarti berperang. Namanya berjihad itu adalah bersungguh-sungguh. Kalau di Jepang tadi namanya gambate, ya. Jadi bersungguh-sungguh. Setiap sesuatu kita harus sungguh-sungguh, jangan sampai kita terlena. Nah, dengan begitu maka etos kerja itu akan muncul dan kita akan cepat sekali berubah. Ya, cobalah Anda praktekkan, ya. Lalu yang kedua, bagaimana apresiasi terhadap para cendekiawan Indonesia? Ya, memang agak susah nih saya menjawabnya. Karena saya di T4, ya, itu mengkoordinir lebih dari 500 ilmuwan Indonesia yang ada di dunia. Ya, mungkin Anda kenal ada Profesor Nelson Tansu, Profesor Taufik, yang mereka hebat, ya, patennya cukup banyak. Tapi kenapa mereka tidak mau kembali ke Indonesia, ya? Itu karena kondisi negara kita masih sangat sulit sekali untuk menerima namanya profesionalisme, dan yang kedua adalah masalah pengetahuan. Kita masih menganggap remeh hal itu. Kadang-kadang profesionalisme bisa dikalahkan dengan adanya korupsi, ya, link-link tertentu, ataupun dengan adanya kedekatan keluarga. Ini yang membuat orang tidak betah sehingga pergi ke luar negeri. Kemudian juga dari segi ilmu pengetahuan juga, kita belum dijadikan nomor satu. Padahal ilmu pengetahuan ini sangat penting sekali untuk membuat suatu bangsa maju. Jadi dana riset kita, dana penelitian itu baru
0,15% dari PDB ya, pendapatan domestik bruto kita ya. Sedangkan Malaysia itu sudah 0,5%, India sudah 1,5%. Dari ini saja kita tahu bahwa bagaimana prioritas dalam menempatkan ilmu pengetahuan itu. Jadi kalau kita masih seperti ini memperlakukan para peneliti, karena penelitian ini adalah suatu investasi jangka panjang. Jadi kita tidak bisa, misalkan orang disuruh meneliti ini dapat tahun depan hasilnya, tidak bisa. Penelitian jangka panjang dan hasilnya baru kita bisa dapat sekitar 5 tahun misalkan. Tapi dengan hasil penelitian ini kita punya yang namanya capacity building, punya suatu dokumen yang menjelaskan secara detail sehingga kita bisa membuatnya. Kemudian kalau kita sudah bisa membuat yang sama dengan yang di luar negeri, kita bisa menginovasi, membuat yang berbeda tapi baru. Nah, jadi kita penghargaan terhadap para ilmuwan ini masih kurang sehingga banyak orang-orang Indonesia yang berbakat itu pergi ke luar negeri. Ya, tapi kita harapkan mereka terus berkarya di luar negeri. Jadi kalau saya di IMPAD itu kita membuat namanya sirkulasi. Jadi artinya walaupun mereka di luar negeri, mereka masih tetap terus berkomunikasi dengan ITB, dengan UI dalam membimbing ataupun menghasilkan karya-karya mereka untuk membangun negeri kita. Jadi ilmu sosial sangat penting. Jadi kalau kita ingin membuat suatu negara mandiri, ada dua hal yang penting. Yang pertama ada drive. Drive itu adalah pendorong. Yang kedua adalah pengelola. Nah, drive ini hanya bisa dibuat oleh sains dengan teknologi. Jadi dengan teknik, dengan ilmu-ilmu sains itu akan mendorong lahirnya inovasi. Dari lahirnya inovasi akan membuat nilai tambah di satu produk dan akan kita bisa memproduksi atau membuat satu inovasi ya. Kemudian kalau drive saja tidak bisa berjalan, jadi harus ada pengelola. Nah, pengelola inilah yang diperlukan dari sarjana-sarjana sosial ya, sarjana ekonomi manajemen ya, sarjana sastra. Dia bisa menumbuhkan bagaimana suatu lingkungan kerja yang kondusif, misalkan ya, sarjana psikologi bisa membuat suatu sistem pekerjaan, sistem masyarakat yang menunjang para critical mass dari komponen sains dan teknologi, jadi saling menunjang ya. Jadi dengan adanya dua hal ini, drive dan pengelola, kalau digabung jadi satu, maka kita akan bisa menjadi negara yang mandiri. Nah, saat ini kita terlalu banyak ya pendidikan yang sosial, kita terlalu banyak ya dibanding dengan insinyur. Kita insinyur masih kekurangan banyak sekali. Kita memerlukan berapa ratus ribu insinyur untuk membuat negara Indonesia maju, itu masih kurang. Tapi yang tertarik belajar insinyur sangat sedikit sekali. Nah, jadi kita harus memiliki balance sehingga semua tetap diperlukan, tapi harus ada balance, jangan sampai satu bidang itu berlebih sedangkan bidang lainnya kurang. Baik, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali di Irama Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman.